Itulah segala persoalan itu datang karena tadi kita tidak mau datang, tidak merasakan kehadiran Allah dengan kelembutannya. Maka yang datang adalah justru kekasarannya. Karena Allah bisa berhak datang kepadamu dengan lembut atau kasar. Kalau Allah datang kepadamu dengan lembut, artinya apa? Segalanya dimudahkan oleh Allah. Maka pada saat datang kemudahan itu, lihatlah kemudahan itu datang sebagai karunia Allah. Bahagialah karena adanya karunia Allah, bukan bahagia karena kamu bisa melakukan ketaatan. Maka yang rajin mandi juga jangan salah nyandar. Sekarang apa balik? Yang tadi nggak mau mandi, sekarang dibalik kepada yang suka mandi. Tadi, jangan berbahagia dengan amal itu perbuatan dirimu, tapi bahagialah itu datang karunia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah, insyaallah pengajian Sabtu malam Ahad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih live bersama Allah. Artinya pada saat kita hidup, kita itu sedang live bersama Allah. Kita sedang wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kita sedang bersama. Maka yang harus ditumbuhkan pada kita adalah keyakinan diri bahwa kita adalah in rabbaka ahadun nas. Sesungguhnya Tuhan kita lah yang meliputi diri kita. Maka tentu adalah rasa bangga yang kita miliki. Rasa bahagia adalah kita bersama dengan zat yang maha agung, ya, yang lebih indah dari segala surganya, dengan zat yang maha agung, lebih besar dari segala yang besar. Zat yang maha agung adalah yang lebih terang dari segala yang terang, lebih dohir dari segala yang dohir, lebih wujud dari segala yang wujud. Dialah pemilik dunia dan akhirat. Dialah pemilik surga dan neraka. Dialah pemilik mudah dan susah. Dialah pemilik kebaikan dan keburukan. Dialah dalang dari segala dalang. Dialah raja dari segala raja. Dialah maliki yaumiddin. Maka oleh karena itu pada malam hari ini masih ada di bulan Rabiul Awal, maka marilah kita lanjutkan perjalanan sampai kepada Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya. Tapi seberapa sukses di Rajab, ruh kita akan keluar dari tubuh kita. Kita adalah liko bukan cilukba, ya. Tergantung daripada pensucian badan. Ya, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tetapi itu pun akan berhasil tergantung Muharram. Karena di Muharram itu ada diisyarahkan. Maka kenapa ada 10 Asyura adalah di mana para Rasul Allah adalah dibebaskan di bulan Muharram. Itu adalah itibar syariatnya. Tapi hakikatnya semua terjadi pada kita. Di bulan Muharram, di mana Nabi Adam bebas daripada godaan iblis. Di bulan Muharram, Nabi Nuh selamat dari banjir. Di bulan Muharram adalah Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Di bulan Muharram, Ashabul Kahfi keluar dari gua. Di bulan Muharram adalah Musa bebas dari Fir'aun. Di bulan Muharram, Ibrahim bebas dari Namrud. Di bulan Muharram, Ayub bebas dari penyakit kulit. Di bulan Muharram juga adalah Nabi Muhammad
adalah apa namanya, berpindah hijrah sesungguhnya. Maka itulah kenapa tahun Hijriah dihitung sebagai adalah bulan pertama, bulan Muharram dari semua. Bebas dari Abu Jahal, Abu Lahab tadi semua, dan berpindah hijrah ke Madinah tadi semua. Maka marilah kita jadi Muhammad yang hijrah. Ya, janganlah hijrah kita dari makhluk kepada makhluk. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Allah, orang-orang yang beriman. Alladzina aman. Siapa orang yang beriman? Al-imanu kulluh adalah mereka, ada al-imanu uryanun adalah mereka yang sudah telanjang. Walibasuhu taqwa. Pakaiannya itulah yang dimaksud dengan bebasnya ya Ayub dari penyakit kulit, adalah berarti kita sudah melepaskan aku jasad dari semua di bulan Muharram itu. Untuk kita melanjutkan di bulan Safar, dari semua. Safar itu dari kata sipir, kosong. Maka kita kalau belum kosong, maka tidak akan. Karena Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah karena beliau kosong. Ya. Maka itulah subhanalladzi asyra bi 'abdihi. Bukan alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin. Artinya bahwa selama kita belum kosong, maka segala apapun yang kita lakukan, termasuk seluruh persoalan yang tumbuh pada kita, disebabkan karena masih adanya wujud diri. Artinya belum bebas di Muharram itu. Sebagaimana Yakub berbebas dari penyakit kulit, sebagaimana Yakub bebas dari buta, sebagaimana Yusuf keluar dari bui. Nah, bui jasad kita itu. Ikan nun yang menelan Nabi Yunus adalah jasad kita itu. Buha yang menelan Ashabul Kahfi adalah jasad kita itu. Maka kata Abah, seluruh persoalan yang dihadapi oleh kita karena adanya wujud diri. Maka demikian pula sholat, saum, ya. Maka selama masih ada wujud diri, maka segala ibadah yang dilakukan adalah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, tertolak oleh Allah. Tadi, karena inilah hakikat sifat 20 yang harus dilahirkan pada diri. Sifat nafsiyah wujud hanya akan terjadi kalau kita sudah mengerti sifat salbiyah pada diri tadi semua. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang untuk menolak hal yang berseberangan daripada sifat makhluk. Tadi, pada sifat salbiyah Allah itu adalah kidam. Allah itu adalah bako. Allah itu adalah muhalafatul hawadis. Allah itu qiyamuhu binafsih. Maka selama kamu wujud, maka berarti kamu Allah wujud, berarti maka kita telah mengambil hak Allah tadi semua. Kita merampok hak Allah. Berarti di situ kita sebenarnya walaupun kita mulut kita ngomong raditu billahi robbah, sebetulnya kita belum ridho menjadikan Tuhan satu-satunya ilah. La ilaha, tidak ada ilah kecuali Allah dari semua. Nah, pernyataan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, maka sesungguhnya yang harus diyakini adalah tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang melihat kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah, tiada yang berkata kecuali Allah. Maka disitulah kita harus bebas dari sifat salbiyah. Jangan sampai Allah adalah bako, kita adalah bako. Maka itulah kita harus mempanakkan diri supaya bako. Man aropa nafsahu bil fana, faqad aropa robbahu bil bako. Man aropa nafsahu bil mauti, faqad aropa robbahu bil hayati. Man aropa nafsahu bil adam, faqad aropa robbahu bil wujud. Siapa mengenal dirinya Adam tidak ada, maka dia akan kenal Tuhannya yang wujud. Siapa yang kenal Tuhannya yang melihat, maka dia kenal dirinya yang buta. Siapa yang kenal Tuhannya yang mendengar, dia akan kenal dirinya yang tuli. Siapa kenal pada Tuhannya yang berkalam, dia akan kenal pada dirinya yang bisu. Siapa yang kenal pada Tuhannya adalah yang punya kuasa kudrat, maka dia kenal dirinya tidak punya adalah apa kekuasaan. Doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Maka disitulah kita harus bebas adalah sebelum kita berjalan di bulan Rabiul Awal. Kalau tidak, maka kesulitan kita akan selalu ada. Bisa ada kesulitan hutang, bisa kesulitan masalah, bisa kesulitan ekonomi, bisa kesulitan segala macam. Karena segala kesulitan itu muncul karena adanya wujud diri.
Karena pada saat adanya wujud diri, maka berarti sudah berseberangan dengan sifat Allah. Karena zat wajibul wujud itu adalah hanya mutlak milik Allah. Berarti kita ini wujud disebut dalam bahasa tauhid wujud arad. Wujud yang tidak wujud. Wujud waham. Wujud yang sangkaan saja wujud. Kita ini wujud karena ada Allah yang wujud. Kita ini hidup karena dihidupkan. Kita ini mendengar karena didengarkan. Kita ini melihat karena dilihatkan. Itulah al-ihsanu. Al-ihsanu apa namanya? Anta'budallahu ka'annaka tarah. Di mana ihsan itu adalah anta'budallah, engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah. Padahal di situ adalah bahasa seolah-olah karena memang kita tidak benar-benar melihat. Yang melihat itu Allah. Maka tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali penglihatan Allah sendiri. Itulah yang harus dipahami. Maka kata Abah, janganlah kalian mengeluh dengan kesulitan selama kalian masih ada wujud diri. Janganlah kalian ingin sampai kepada Allah selama kalian masih ada wujud diri. Janganlah kalian adalah meringis, menangis karena banyaknya persoalan. Karena persoalan itu datang karena adanya wujud diri. Itulah hukuman bagi orang-orang yang wujud dirinya ada. Maka persoalannya tidak akan pernah selesai. Itulah pengertian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, yang bertakwa kepada Allah, artinya bertakwa kepada Allah itu karena al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa, berarti kita sudah telanjang. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir di dalam batin. Baik. Tengoklah ke dalam, jangan keluar. Sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Itulah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir syariat. Zikir tarekat dengan hati. Maka nanti orang yang sebut zikir itu hanya kepada orang. Karena zikir itu dia kata zakaro yadkuru dikron, artinya ingat. Dan ingat itu mustahil Bapak bisa lakukan kecuali sudah liko. Karena sudah liko dulu. Karena dengan liko maka Bapak akan kenal. Jadi syaratnya bisa zikir, Bapak harus liko. Nah syaratnya Bapak liko adalah al-mutu qoblaan tamutu. Selama ada wujud diri tidak akan pernah liko. Kamu wujud maka Allah Adam. Karena Allah itu berseberangan dengan sifat kita. Kamu wujud, Allah Adam. Kamu melihat, Allah buta. Kamu mendengar, Allah tuli. Karena mukhalafatul hawadis. Silakan, kamu mau pilih mana? Mau pilih Allah yang wujud atau kamu yang wujud? Kalau kamu yang wujud, maka disitulah sekencang apapun dikir kamu nggak berfaedah. Karena tadi itulah persoalan semua manusia adalah kesulitan ekonomi, kesulitan ini, kesulitan itu. Penyebabnya karena adanya wujud di diri. Nah itulah yang harus dilatih oleh kita. Maka tadi bebaskan dulu adalah Adam daripada iblis. Bebaskan dulu adalah Ibrahim dari Namrud. Bebaskan dulu Yunus dari ditelan oleh ikan. Bebaskan dulu Yusuf dari penjara. Bebaskan dulu Yakub dari buta. Bebaskan dulu adalah Yusuf dari penjara. Bebaskan Ibrahim dari Namrud. Bebaskan Musa dari Fir'aun. Siapa Fir'aunnya? Tubuh kita. Siapa Namrudnya? Tubuh kita. Siapa ikan nun yang menelan Nabi Yunus? Tubuh kita. Mana Nabi Yunusnya? Ruh kita, jiwa kita yang tertelan. Jiwa kita yang tertelan itulah selama kita yang ada, maka doa Bapak sampai ngampleh lidah gitu. Sampai sujud Bapak sampai bejat jidat tidak akan sampai pada Allah, hanya sampai pada sajadah. Nah, inilah persoalan manusia yang tidak bisa manusia itu keluar dari kesulitan selama yang ada diri kita. Maka itulah kisah setiap hari yang kita lakukan.
terjadi perang Badar dan perang Uhud dalam hidup kita. Orang yang sebetul-betulnya sudah mengerti hakikat perang Badar, di mana Nabi hanya berpasukan 313, hanya 3 ekor kuda dan 1 ekor unta. Sementara Abu Jahal 1.500 pasukan dengan 500 ekor unta dan hampir 1.000 ekor kuda. Tentu saja pasukan yang tidak seimbang. Maka disitulah sebetulnya mengisahkan perang Badar dan perang Uhud itu adalah perang Bratayuda, perang Mahabharata. Maka di perang Badar Nabi mencontohkan adalah sebagai Pandawa. Karena pada saat perang Badar Nabi merasa bahwa perangnya itu di bulan Ramadan, pasukannya sedikit, nggak ada pilihan lain. Satu-satunya cara adalah hanya berpasrah diri kepada Allah. Pada saat kamu menyerah, maka Allah datang menolong. Saat kamu berjuang, Allah pergi. Sekarang kamu pilih mana? Kamu yang berjuang, Allah pergi, atau kamu menyerah? Nah inilah persoalan. Nah inilah, kamu kayak apapun membuka usaha baru, modal baru, apa baru. Orang yang bersandar pada modal itu bukan Pandawa, tapi Kurawa. Orang yang bersandar pada modal, bersandar kepada orang, bersandar pada pasukan, itu adalah Kurawa. Maka dikisahkan perang Nabi itu, perang Badar itu adalah karena Nabi dan sahabat berada di pihak Pandawa. Sandarannya hanya kepada Allah. Muncullah Allah berfirman, "Wa ma romaita id romaita, walakinallaha roma." Hei Muhammad, jangan takut. Siapa yang melempar pasir itu yang Muhammad. Maka dikisahkan itu yang dirasakan oleh Abu Jahal. Padahal Nabi cuma 313. Kenapa itu pasukan begitu banyak? Nah itulah. Pada saat kamu bersandar pada Allah, dia datang menolongmu. Maka tadi, setiap manusia akan dikasih persoalan. Pada saat Bapak sudah bingung, ke kanan ditolak, ke kiri ditolak, ke teman ditolak, ke mertua ditolak. Dan di hati Bapak pasrah, udah, disitulah datang pertolongan Allah. Jadi Allah itu ada kalau kamu tidak ada. Itu. Tapi kenapa saya lihat manusia ini kok bodoh tadi semua? Maka kau lebih percaya kepada ikhtiarnya dia. Dia paling percaya pada bikin usaha baru, bikin percaya kepada modal baru. Silakan kata Allah, kamu mau modal berapa banyak. Nah inilah yang harusnya dipahami. Jadi Allah itu ada kalau kita menyerah. Itulah dalam sholat itu takbiratul ihram itu di semua negara di dunia yang namanya menyerah. Di Peru, angkat tangan, pasti begini. Tadi semua. Kalau bilang ditodong, semua udah langsung begini. Nggak tahu siapa yang pertama itu. Dan kayaknya setiap orang, setiap negara, pada saat dia sudah menyerah, angkat tangan. Cuma orang Islam sekarang tiap hari angkat tangan, tapi nggak menyerah-nyerah. Ini persoalan. Maka Abah menyaksikan, Abah kan suka gatel lihat jamaah. Kok kamu lebih bersandar kepada ikhtiar kamu itu sih? Karena kamu yang ngurus, Allah yang pergi. Karena Nabi isbat. Kamu yang menyerah, dia datang padamu. Sok silakan. Kamu punya persoalan kayak apapun, di penghujungnya setelah kamu menyerah, maka datang Nah, itu kamu rasakan sendirilah. Sebenarnya kalau sadar, pada saat kamu sudah terdesak habis, kamu harapan nggak ada lagi. Kalau dari awal nyandar pada Allah karena nggak ngerti, di ujung-ujungnya kamu ngerti nggak ngerti, nyerah. Ya Allah udahlah, ini udah nggak bisa aku lakukan. Kalau perlu saya matikan saja dah. Nyerah itu. Datanglah pertolongan itu. Percaya sama Abah. Dan itu, nah, kenapa harus nunggu susah dulu untuk menyerah? Walaupun kamu kayak apa, punya miliaran di rekening, punya dolar, punya euro, punya mobil bagus, tiap hari nyerah terus. Jangan bodoh. Kamu ada, Allah tidak ada. Maka itulah kata Allah dalam hadis qudsi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Di mana seorang hamba sudah mencintaiku, maka aku bunuh dia. Wa qataltuhu wa ana dia tahu. Setelah aku bunuh, akulah penggantinya. Tahu. Artinya kamu Adam, Allah yang wujud. Kamu yang wujud, Allah yang
Itulah konsekuensi Allah itu qiyamuhu binafsihi, dan konsekuensi Allah itu mukhalafatul, Allah itu wajib berseberangan dengan seluruh makhluknya. Kau pandang makhluk, Allah tidak ada. Kau pandang Allah, makhluk yang tidak ada. Maka itulah kenapa Syatoilah berkata, ada haro wis ngadohirkeun Allah wujuda kulla syai'in, geus ngadohirkeun kayu, wujuda kulla syai'in menjadi asbak kayu. Li annahu kana satuna kayu al batin. Jadi kayu ini pada asbak kayu batin. Wakoa, tapi tugas si asbak kayu wakoa, dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya apapun asbak kayu, li annahu kana satuna Allah dohir. Jadi gitu, kamu batin, Allah yang dohir. Kamu dohir, Allah yang batin. Kamu mati, Allah yang hidup. Maka kalau kamu ingin ditolong Allah, itulah kenapa konsep Nabi itu al-mutu qoblaan tamutu. Kalau bahasa orang Jawa, harus mati sejeroning urip, supaya urip sejeroning mati. Berarti kalau begitu, kalau orang sudah bisa mati sejeroning urip, tidak akan ketemu kata mati. Karena kata mati itu tidak ada. Karena di sisi Allah itu tidak pernah mati. Pahami? Maka tadi kenapa Abah itu merindukan mati? Karena mati itu tidak ada, hanya pindah alam. Barusan ada kiai ke rumah Abah. Kenapa Abah itu selalu merindukan mati? Kata Abah, kalau Abah disuruh milih antara uang $1 miliar dengan mati, Abah pilih mati. Kalau Allah berikan kepada apa 1000 bidadari dan Abah pilih mati, tetap Abah pilih mati. Kenapa mati? Karena mati itu bertemu Allah. Nah, walaupun sekarang dalam hidup pun kita bisa ketemu Allah kalau syaratnya mati. Ini kenapa manusia ini gak mau berjalan kepada Allah oleh Allah. Dan segala persoalan hutang lah, penyakit lah, masalah anakmu, masalah saudaramu akan terus datang. Masalah itu selama kita masih ada wujud diri. Selama kamu ada wujud, dilempar kena nggak? Kalau kamu nggak ada, dilempar kena nggak? Jadi adakah masalah yang nempel padamu? Harus cerdas. Itu harus dilatih. Makanya tadi yang jemaah yang udah lama harus ngerti, mandi tobat dia udah sering. Tapi kenapa kok menghilangkan tubuh diri? Jangan sampai begitu hilang kerjaan aja, hilang Allah. Bikinnya la ilaha illallah, begitu lengit pegawaian, Allah lengit. Kelimpungan, nah itulah yang kadang-kadang Abah masih melihat. Maka disinilah kita jangan bersandar pada kerjaan. Maka tadi dalam ibadah pun jangan bersandar pada amal. Jangan bersandar pada amal. Bersandarlah kepada yang nyuruh amal. Janganlah beramal karena sesuatu. Karena beramallah karena Allah. Maka kamu akan mendapat sesuatu. Inilah manusia yang kadang-kadang Abah bingung. Padahal Abah sudah contohkan dalam hidup sama kalian tadi semua. Tadi, ya, Abah udah contohkan kurang apa. Bahkan dengan kalian lebih rajin cari duit. Abah mikirin duit aja enggak. Karena ngapain mikirin duit? Duit aja pernah mikirin kalian. Tadi semua. Karena tiap hari inilah la ilaha illallah tidak pernah dipakai. Maka latih kata Abah setiap hari supaya rasa la ilaha illallah itu ada. Tadi tanya lagi dari Kiai, kenapa Abah selalu antara mati dan uang $1 miliar milih mati. Antara mati bidadari 1000, Abah milih mati. Karena bidadari itu bukan Allah. Tapi kalau kamu dapat Allah, dapatnya bidadari. Dapat. Inilah bodohnya orang. Kalau kamu ngejar-ngejar bayangan, seluruh makhluk itu bayangan. Maka bagaimanapun, sementara bayangan tergantung kepada yang punya inilah, kalau kamu sudah dengan yang bersama, yang punya bayangan, mobil itu bayangannya. Setiap yang maujud adalah bayangan. Surga, bayangannya. Dari bayangan jamalnya Allah. Maka disinilah, sesungguhnya coba kamu terapkan, dan buktikan. Jadi bukan hanya kata-kata, ngaji itu, dikir itu, mandi tobat itu. Kalau sekarang pun, mandi tokang sobat udah ngeliat mandi saya malam Jumat sekarang. Karena rumah apa-apa nggak ada dampaknya. Nah itulah. Ini semua. Jadi orang sekarang itu, maka Abah ditanya tadi, Bah kenapa milih mati? Kata Abah, jangankan kamu melihat akhirat.
Ada alam yang disebut alamul malakut di sini. Alam lapis kedua. Yang mana alam itu Abah ceritakan tadi pada kiai-kiai yang datang tadi sore, dari pagi. Kamu akan melihat manusia itu umurnya hanya 15 tahun semua dan tidak ada yang lahir dan tidak ada juga yang mati. Itu baru alam kedua. Maka kalau kamu udah bisa alam itu, di mana di situ kamu tidak akan mati lagi. Di situ kamu tidak akan menemukan kerja lagi cari duit. Baru kamu akan tertoje tiap jam, kata Allah. Kenapa Rabi'ah Adawiyah tiap malam? Kenapa Ali bin Abi Thalib tiap malam? Kenapa ada saya Siri Sakoti tiap malam? Ya Allah, matikan aku, ya Allah, matikan aku. Kenapa? Karena dia sudah melihat. Jangankan alam akhirat, alam antara aja di situ. Sudah begitu Pak. Kalau Bapak lihat pohon, anak Abah dilatih sudah, diajak ke situ, dilihatkan. Maka kata Abah sering kalau tanya Bu Haji, si Umi, bilang sama Umi, saya kalau nggak balik lagi nanti, cuma saya pernah nggak balik lagi. Kata saya mau nyobain ke Nabi Idris. Dia nyebrang ke situ, dia pura sendalnya ketinggalan. Saya mau coba tuh. Jadi kamu jangan kira kisah Nabi Idris itu bisa nggak terjadi kepada orang yang bisa nyebrang ke alam itu. Dijamin nggak mau balik. Coba kalau kamu sekarang lihat alam itu, di mana manusia itu apa baru nyadari. Kok kenapa manusia ini 15 tahun semua ya? Jadi manusianya nggak kenal tua. Perempuan laki-laki ada, tapi nggak ada menolak. Supaya kayak gadis, kayak bujangan semua. Pohon itu, kalau pohon di dunia kan ada daun yang muda, ada daun yang tua. Itu nggak ada, seger semua. Dan tidak menua, Coba bayangkan oleh Bapak. Di mana di situ Bapak tidak lagi kena mencari. Itu belum pasti dijamin setiap pagi itu akan minta mati. Gitu. Dijamin, ya Allah, cepat saya pengen ke situ, ya Allah, pengen ke situ. Abah sering sambil nangis bilang Bu Haji, "Ma izinkan saya ya." Nah balik lagi tanya Bu Haji, berapa kali Abah ngomong ke Bu Haji. Karena Abah udah nyebrang ke sana nggak mau balik, kata Abah, ingat Nabi Idris, gua mau pura-pura ketinggalan sendal aja di sini nih. Tahu-tahu Abah dipaksa. Balik. Nah itulah Pak. Makanya kenapa orang kenapa sih Abah milih $1 miliar atau milih mati? Ya bagi kalian yang belum kelihatan mati, ya takut mati itu. Karena nah itulah makanya sekarang ini akibat kiai-kiai on semua ngomongin mati itu takut. Karena dia nggak ngerti mati itu nggak ada. Orang takut-takutin mati. Kan diri kita ini jasad apa ruh sebenarnya? Ruh itu mati enggak? Apalagi ruh itu ruh siapa? Ruh Allah. Kapan mati? Makanya Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Sesungguhnya orang mukmin. Nah, yang mukmin itu yang mana? Kan al-imanu uryanun. Kan al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil, bukan yang baru iman sekarang, orang sekarang. Tadi semua. Maka kemarin ada kiai yang datang dari Abah. Kata Abah, "Kiai udah Islam belum?" "Oh, saya ini kiai, Bah." Kata Abah, "Kamu tuh belum Islam." "Oh, Abah tahu saya belum Islam." Tadi gitu. Nabi Ibrahim setelah jadi 100 tahun jadi Rasul, baru jadi Islam. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baru jadi Islam. Dari mana Kiai Islam? Saya tanya, saya uji dia. Dari mana Kiai tahu udah Islam? Barusan cerita aja menceritakan itu belum Islam. Kalau orang udah ngeluhkan persoalan itu belum Islam. Ngaku Islam, bahkan kiai, ngaku kiai lagi. Ceritanya kesulitan. Namanya bukan belum Islam. Bahkan tadi selalu doa kita dalam setiap doa. Walakal hamdu alama qadait. Alakal hamdu. Kan kita alakal hamdu alama qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam pelaksanaannya bohong. Baru dikasih. Tadi semua. Kata kamu akan memuji apapunnya di keputusanku. Walakal hamdu ala ma qadait. Kamu pujilah apa yang sudah menjadi ketetapanku. Ini kamu mengeluh Kiai, barusan kan ngomong ke Abah, ngeluh. Itu tandanya belum Islam.
Kenapa Kiai belum Islam? Jangan malu disebut belum Islam. Karena Nabi Ibrahim pun jadi Islam. Udah jadi 100 tahun jadi Nabi. Ini karena orang sekarang ini disebut Islam marah. Tadi semua. Dan ngomongnya bagus lagi. Raditu billahi robba wabil islami di. Kamu selama ngarido pada Allah. Raditu billahi robba. Kamu belum Islam. Harus ridho dulu. Yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang mendengar hanya Allah, yang melihat hanya Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Itu tandanya kamu itu sudah mau kembangnya Islam. Raditu billahi robatu itu. Ridholah kamu kepada Allah, karena Allah lah yang wujud. Maka dalam hikam, kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri, sekarang pun dia ada sendiri. Jadi kalau Allah sendiri, bagaimana cara bergabung pada Allah? Mati sejeroning urip. Maka itulah kata Nabi, innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Maka itulah kata Abbas, setiap hari apa merindukan mati, bukan apa lepas surga dari roh. Mati hake. Nah ternyata dengan itulah kita oleh Allah dibawa kepada Allah. Disitulah Allah mengenalkan diri kita bukan karena ilmu kita, bukan karena sholat kita, bukan karena tahajud kita, bukan karena duha kita, bukan karena sodako kita. Kita dibawa kepada Allah oleh Allah. Jangan kau sedih dengan amalmu yang sedikit, karena pada saat dia ingin mengenalkan pada dirimu, bagaimana cara Allah mengenalkan pada dirimu kalau engkau sudah berhasil menafikan keberadaan dirimu. Itulah ujian kepada semua makhluk. Allah yang ada sendiri. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Mataul gurur itu fata morgana. Fata morgana itu kalau lihat dari jauh kelihatan ada, begitu didekati tidak. Makanya Bapak begitu dijauh, waduh proyek. Begitu didekati nggak ada. Waduh lapangan pekerjaan. Begitu disamperin nggak ada. Waduh di situ ada apa? Itulah patamor. Kelihatan jauh ada, dideketin tidak. Waktu merintis usaha, waduh keuntungan hitung. Segini. Begitu dilaksanakan, jong. Maka apa? Jangan bodoh. Tidak ada satu perkara yang kamu buat yang tidak dibuat oleh Allah. Ngapain kamu membuat satu perkara yang tidak dibuat oleh Allah? Nah inilah. Makanya pada saat kamu kehilangan pekerjaan, pada saat kamu kehilangan bisnis, yang kamu bikin bukan kerjaannya itu. Ya Allah, ya Karim. Tadi semua. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Segala persoalan yang kita hadapi ini disebabkan karena kita masih tebal keberadaan diri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah menyuruh kita dari awal. Wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Tadi Abah ceritakan ke Kiai tadi. Satu Abah sudah ceritakan kenapa Abah ingin mati? Karena kamu akan melihat setelah engkau mati baru itu dibuka oleh Allah. Berai. Loh, kok ada kehidupan yang tidak ada sebab aki? Nah, kalau di dunia ini ada sebab, ada tabur, tuh di situ udah nggak ada. Karena sifat alam ini tagoyur, wajib berubah. Maka tadi pada saat kamu ada duit, siap-siap kamu sebentar lagi hilang duit. Pada saat kamu punya jabatan, siap sebentar lagi jabatan hilang. Karena setiap makhluk itu tidak ada yang abadi. Ingat itu. Kamu hanya akan bisa mendapatkan sorga abadi bersama Allah kalau kamu sudah pandang seluruh makhluk ini semuanya hanya Allah. Maka kata apa? Anjing pun, babi pun dalam wujud Muhammad. Jangan bingung. Kalau kamu bisa membedakan antara anjing dengan orang, semua itu ada kata Allah. Nama zatku Allah, nama wujudku. Berarti Muhammad itu segala macam yang wujud. Karena Muhammad itu adalah sarung golok dari Allah yang sanggol. La ilaha illallah itu sarungnya. Tubuhnya itu Muhammadur Rasulullah. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu pasama waj. Kemana? Nah disitulah kau akan mampu melihat alam yang di sebalik kamu itu.
Maka kenapa para ulama-ulama yang soleh selalu merindukan kematian? Karena ada kehidupan, itu belum akhirat. Ya, yang dikatakan oleh baginda Nabi, alam barzah yang menyenangkan, yang membahagia. Bagaimana caranya? Tadi kata Allah, wa id qulna ya Adam uskun. Allah di situ bicaranya ya Adam itu bukan kepada Nabi, syariatnya pada Nabi Adam, hakikatnya semua ini Adam bukan? Adam. Wa id qulna ya Adam. Wa id qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Dan pasanganmu. Hei Adam, hei ruh-ruh manusia. Maka satukan dengan tubuhmu. Ajwajan. Allah di situ bilangnya ajwajan itu pasangan. Kalau siang pasangannya malam. Kalau jasad pasangannya ruh. Ajwajan. Nah, disitulah si jasad harus masuk dari tadi kayak Batman. Celana dalam di luar tadi. Main tadi. Si asbak kayu ini punya masalah. Selamanya akan menjadi neraka tempat putung rokok. Selama dia belum al-mutu qabla tamutu. Ada haro wis ngadohirkeun Allah, wis ngadohirkeun kayu. Wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu, menjadi meja kayu, menjadi pintu kayu, plafon kayu. Li'annahu karena satunya kayu batin. Kan yang dohir asbak. Berarti batinnya kayu. Nah, disinilah persoalan. Maka saya melanjutkan wakoa. Dan buat si asbak kayu itu harus wako mampu menghilangkan wujud akulasain apapun wujudmu. Apakah asbak kayu, apakah meja kayu, pelapon kayu, roda kayu, kusen kayu. Li'annahu karena satunya kayu. Ado berarti si kayu yang batin ini didohirkan. Si asbak ini dibatin. Itulah cara al-mutu qoblaan tamutu. Maka Abah suka ajarkan pada saat malam di antara antara jam 2 jam 4 itu. Maka mulailah. Kalau anggap sebenar-benarnya tubuhku ini tidak ada. Karena tubuh ini hanya bangke. Tubuh ini adalah datang, diperintahkan. Baik sholat maupun apapun. Gerak maupun diam. Datang dari hati. Berarti dari fi'il Allah melihat asma Allah di hati. Karena adakah tubuh ini bergerak tanpa perintah hati? Tidak ada. Nah sekarang sampai di hati. Dan sebenarnya aku hati menjadi imam kepada si jasad. Aku pun makmum dari ruh. Karena hati tidak akan bisa memerintahkan tubuh kecuali diperintahkan oleh ruh. Sampailah di ruh. Kata si ruh, aku imam buat hati. Tapi aku adalah makmum, kata si ruh. Dari hayat hidupnya Allah. Berarti kalau tubuh ini bergerak, yang bergerak siapa? Sebenarnya Allah. Maka itu tadi, jangan lagi Bapak merasa ke kebun. Jangan lagi berasa jadi tukang cukur. Selama kau yang jadi tukang cukur, maka tempat cukurmu akan terus bermasalah. Yang nyukur, dia. Yang dicukur, dia. Terus kamu hanya nerima obat. Yang masak, dia. Yang dipasak, dia. Apinya, dia. Yang kenyang, kamu. Emang Allah butuh makan? Nah kata Abah, kalau kalian sudah bisa al-mutu qabla tamutu, jangankan kalian mi'raj. Kalian pasang kancing saja. Apakah yang pasang kancing itu Bapak? Bukan. Kemarin Abah ngejenguk yang stroke. Abah candain dia. Ayo kamu ketawa. Abah, saya nggak mau ketawa. Kamu harus ketawa. Tadi kan, kamu kan suruh doa kunut apa? Walakal hamdu alama kodoi. Berarti kamu harus bahagia dengan stroke. Itulah kunci Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak pernah minta sembuh. Tapi dia syukur, ya Allah dulu saya sehat, ya Allah dulu saya bisa berjalan, ya Allah dulu. Itu aja. Maka Nabi Ayub waktu ditanya oleh Jibril, ya Ayub, kenapa kamu nggak doa? Malu. Nah itulah. Yang harus dipaham. Ya Allah, ya Allah. Padahal kata Allah, guanya budeg.
Lu yang ngomong, gua budeg. Lu yang hidup, gua mati. Lu yang ada, gua adam. Makanya tadi jangan aneh, doa lu gak pernah diijabah. Allahnya tidak ada. Itu masalahnya. Coba. Padahal Allah ingin berbaik kepada makhluknya. Maka kalau wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang kamu wa may yattaqillaha yaj'al lahu, barang kamu yang sudah bertawakal, barang kamu yang takwa pada Allah, melepaskan kepada dirimu, la hayyun la ilmun la sami'un la basirun. Maka apa? Hanya pasang kancing kamu nangis. Ternyata yang pasang kancing dalam hidup kita Allah. Maka Abah bilang ke yang setruk itu, coba Mas, kamu pasang sekarang. Coba angkat gelas ini. Ayo, di hatimu kamu teriak, kamu ingin angkat gelas ini. Coba. Sadari ya, sebenarnya selama ini yang angkat tangan itu bukan kamu kan. Buktinya, Allah pada saat kamu masih hidup didohirkan. Wahai sahabatku semua, sadarlah bahwa melihat itu bukan mata kamu. Sadarlah gerak itu bukan gerak kamu. Sadarlah diam itu bukan karena kamu mau diam. Sadarlah yang ke kantor itu bukan kamu. Yang ke sawah itu bukan kamu. Yang masak baju, yang masak makanan kamu bukan kamu, bukan istri kamu. Yang masak adalah yang hidup. Maka inilah kunci kepada kita. Selama kamu yang hidup, maka dia tidak ada kepada kamu. Itulah persoalannya. Maka inilah baginda Nabi. Abah tidak akan banyak membuat kisah ini karena terlalu waktunya sudah mepet. Tapi Abah ingin menjelaskan saja waktu baginda Nabi. Maka kata Abah, hidup kita setiap hari ini perang Badar dan perang Uhud. Pada saat Bapak bersandar kepada Krishna, itulah Bapak menang di perang Badar. Maka Allah datang, Krishna datang, wa ma romaita id romaita. Tapi pada saat kamu di perang Uhud, di mana Hamzah sudah bersama Nabi, Khalid bin Walid bersama Nabi. Di situ. Ditambah lagi siapa? Oh, Abu Sofyan sudah bersama Nabi. Pasukannya lebih 1000 daripada Abu Jahal. Abu Jahal datangnya jauh dari Mekah ke Madinah. Tapi karena bersandar menjadi Kurawa. Kan pasukannya itu tidak turut kepada Nabi. Jadi Nabi itu, maka kata Abah, kasihan jadi Nabi Muhammad itu. Harus memerankan menang, harus memerankan kalah, harus memerankan ini, memerankan itu. Bahkan harus memerankan sakaratul maut yang sakit. Kalau tidak ada tarbiyah, tidak ada pelajaran kepada kita. Oh, sakaratul maut sakit, iya, bagi siapa? Baginda Nabi yang begitu mulia harus merasakan sakaratul maut sebagaimana orang bawah melaksanakan sakaratil maut. Itulah maka beliau bersabda pada saat dicabut. Karena Nabi itu nggak ada mati. Maka sampai ini ada hawal nggak? Barangkali maulid ada hawal Nabi Muhammad. Orang sekarang nggak maulidan ada, hawal Nabi nggak ada. Karena beliau tidak wafat. Itulah kebodohan umat Islam hari ini. Tadi semua. Karena tidak pernah merasakan hidup bersama Rasulullah setiap saat. Padahal Allah itu tidak ada kalau nggak ada Rasulullah. Nah itulah. Nah itu kamu harus pahami lagi Rasulullah. Maka ada Muhammad Harid, ada Muhammad Hakiki, ada Muhammad Majaji, ada Muhammad Darajat. Kamu harus bedakan. Karena selama kita adalah tidak bertubuhkan Muhammad Mimda, maka tubuh ini akan dihancurkan oleh tanah. Bahkan hari ini, setiap hari. Maka Abah kemarin kasih tahu, ada orang nanya tadi ke Abah, Bah, kenapa Abah ngasih tahu hati-hati dengan angin, api, tanah, dan air. Selama bulan September, Oktober, November, Desember. Kata Abah, tadi ke siapa ya Abah? Oh, ngomong tadi tamu yang tadi yang maghrib siapa tuh? Kata Abah, ya anginnya sendiri yang ngomong. Kamu anggap angin, ya tentu dia makhluk mati. Angin itu punya ruh. Dan ruh itu hakikat Allah. Maka kepada orang-orang tertentu, api itu bicara. Angin itu bicara. Air juga bicara. Maka Abah sampaikan kepada mereka. Ini angin berkata. Dan sebenarnya memang dalam kitab-kitab ulama pun disebutkan. Setiap hari bumi minta izin pada Allah. Ingin membelah dirinya, memasukkan manusia ke dalamnya. Karena tadi. Kau berjalan dengan congkak di atas punggungku. Rasakan kau. Nah inilah sahabat. Tapi ini yang harus dipahami secara syariat dan hakikat. Ya. Maka Abah katakan. Di bulan September sekarang, Oktober, November, Desember. Tapi terus Abah sedang berusaha memohon tadi semua. Karena mereka semua ada penjaganya.
ya Datu Duan, ya Datu Isran, ya Datu Gaman. Semua ada penjaganya. Jadi semuanya. Dan kita bisa negosiasi dengan penjaganya. Jadi semua. Ya, kamu jangan kira tanah itu tidak ngomong. Jangan kamu kira ada teman Abah yang sudah saumnya 3 tahun, ya. Bahkan di hari terakhirnya dia ada 40 hari tidak makan, tidak tidur, dan tidak minum. Dia sekarang sudah bisa bicara dengan semua makhluk ini. Ya, mungkin kamu bingung tadi semua. Padahal sebenarnya kenapa Nabi Sulaiman bicara sama semut? Semua ini makhluk ini bicara. Cuma kitalah yang budek. Karena pendengaran kita. Coba kamu nanti sudah belajar mematikan diri tadi semua, ya. Maka baginda Nabi bersabda pada saat perang Uhud yang hancur-hancuran Nabi, beliau bersabda, waktu Muad bin Jabal berkata, ya Rasulullah, kita baru perang dari perang yang dahsyat. Kata Rasulullah, Muad, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Kata Muad, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih dahsyat dari perang Uhud ini? Perang melawan dirimu itulah. Itulah Nabi Muhammad ditegur 2 kali oleh Allah dalam Quran. Wastaghfir lidzambika. Hai Muhammad, mohon ampunlah dosa. Dijelaskan oleh ulama aili dambi wujudika. Karena merasa punya dosa, wujudmu lah dosa itu. Maka Nabi bersabda, wujuduka danbun. Wujudmu itulah dosa. Maka kata Abah, sholat dengan badanmu sia-sia. Ya. Karena kamu wujud, Allah wujud. Maka kata Abah, ada syirik jali pada tubuhmu. Ada syirik hopi di hatimu. Syirik sir pada rohmu. Maka itulah yang akhirnya Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya Robbi, ya Tuhanku. Ya, kata Nabi Musa, Robbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku, perlihatkan dirimu. Apa kata Allah? Lantaroni. Ya Musa, lantaroni. Bukan lataroni, bukan lantaroni. Tapi lan, menggunakan nun. Artinya apa? Tidak akan pernah kamu Musa bisa melihatku. Ditanya lagi, kenapa ya Allah aku tidak boleh melihatmu? Keluarlah kamu dari lembah Muqaddasi tua. Inilah tubuh kita lembah Muqaddasi tua. Inilah kampung kita sendiri. Maka kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Seandainya, ini Quran. Allah mengatakan, Allah kenapa menggunakan lau? Karena Allah sudah menghitab diri mengatakan la ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Kamu mau iman silakan hambaku, mau kafir silakan hambaku, mau taat silakan hambaku. Bahkan tadi, maka kata Allah, walau anna, seandainya Allah menggunakan lau, seandainya aku wajibkan, kata Allah, seandainya. Maka disitulah kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Nah itulah kenapa Allah suruh kita membunuh bukan bunuh diri kayak Mufasirin Oon yang katakan, umat Nabi Musa mah kalau punya dosa harus bunuh. Itu nggak ngerti lagi. Sama orang yang nggak ngerti baca hadis tadi. Itulah termasuk penulis kitab Fathul Mu'in, Jainuddin Al-Malibari. Beliau kenapa bertobat setelah menulis kitab Fathul Mu'in itu? Dan beliau mengatakan dalam kitab beliau yang kecil, yang saranya ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Salalimul, tangga orang mulia. Karena dia bilang, saya pernah menulis dalam buku Fathul Mu'in, mengatakan orang yang tidak sholat itu wajib dibunuh. Ternyata sekelas Jainuddin Al-Malibari masih salah memaknai al-mutu qoblaan. Maksudnya tadi, kalau kamu yang hidup, kamu nggak bisa itu. Beliau mengatakan orang yang nggak sholat harus dibunuh. Bukan begitu maknanya. Orang tidak akan sholat kalau dia tidak membunuh diri. Kalau kamu yang wujud, maka tadi abada ya'budu itu ada bukan menyembah. Tadi jadilah kita seorang hamba. Jadilah kita maf'ul bih. Allah isim fa'il, kita isim maf'ul. Itulah kenapa rukun takbiratul ihram ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil. Maka inilah yang harus dipahami. Itulah kesalahan Jainuddin Al-Malibari dalam kitab. Orang sekarang wajib diaji pondok pesantren. Padahal itu Jainuddinnya sendiri sudah tobat. Tadi kitabnya diaji oleh orang-orang sekarang. Inilah. Jadi jangan kalian anggap orang-orang yang itu dianggap bahwa kitab-kitab yang dari mereka itu suatu kebenaran mutlak. Ingat, itu pandangan mereka. Belum tentu pandangan mereka itu benar. Maka ingat, Abah selalu salut kepada Imam Syafi'i.
Setiap kitab beliau selalu mengatakan, kalau ada hujah yang lebih jelas dari hujahku, maka semua pandanganku batal. Nah, inilah kehebatan Imam Syafi'i. Kalian baca I'anatul Talibin, kalian baca Ar-Risalah. Tuh, muridnya termasuk juga. Itu ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan beliau selalu menulis, kalau ada yang lebih jelas hujahnya dari apa yang kutemukan. Dan Abah banyak menemukan sekarang. Jangan kamu anggap bahwa Imam Syafi'i itu menguasai data. Kan kadang-kadang orang sekarang suka on. Belum ada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Belum ada Android. Belum ada. Bagaimana? Orang dulu itu kesulitan, Pak. Makanya kalau kamu perhatikan bagaimana Imam Mujtahid menentukan sholat. Yang satu pakai Fatihah. Yang satu Fatihah nggak pakai Bismillah. Yang satu Fatihah Bismillahnya dipelanin. Yang satu Imam Syafi'i baca Fatihah pakai Bismillah kenceng. Kenapa Imam Mujtahid pada satu murid dari yang lain? Imam Ja'far Shadiq punya murid Imam Abu Hanifah Imam Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. 4 imam saja naruh sholat, naruh tangan satu di atas perut. Imam Maliki satu lagi menggantung. Imam Syafi'i naruh sholat, yang satu di kiri, yang satu di atas perut, di atas pusar. Imam Hanafi di tengah pusar dan di bawah pusar begini. Jadi tangannya Imam Hanafi itu di bawah, ya, di bawah Imam Hanafi itu, ya. Ini yang harus dipahami oleh kita, ya. Inilah yang di bawah. Berarti kalau begitu, yang harus dipahami oleh kita, para imam itu adalah bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Nah, kata Abah, harusnya hari ini, apapun hari ini tafsirnya lebih komplit. Ya. Tafsirnya lebih komplit. Maka sekarang ada tafsir tematik. Bahkan sekarang kita ini bisa membuat seluruh isi Al-Quran itu dijadikan satu tema. Adam dan Iblis, Musa dan Nuh. Hanya klik. Karena sekarang kan encerot sini, encerot sini, encerot sini, encerot sana, encerot sana. Orang ngaji mapai dari sini. Baru sini udah lupa yang kesononya. Kalau sekarang itu kita enak tafsir itu. Karena semua persoalan itu intisari dari Al-Quran itu bisa disatukan. Sehingga kita bisa mengerti substansi. Apa sih kisah Adam dan Iblis? Apa sih kisah Ibrahim dan Namrud? Apa sih kisah Ibrahim? Maka tadi Al-Quran yang 6.666 ayat itu dibagilah oleh kita. Ya, dibagi. Ya, maka ada 1.000 ayat kisah, ada 1.000 ayat nahi, ada 1.000 ayat amar, ada 1.000 ayat 1.000 dibagi-bagi. Kemudian kita bisa mengambil intisari. Dan Abah simpulkan sekarang ini banyak persoalan yang sedang kita hadapi keluar dari Al-Quran. Karena manusia terjebak dari pengajian kitab-kitab tadi. Yang sebenarnya dibuat 1.000 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu. Padahal mereka penulis kitabnya sendiri di penghujungnya tobat. Imam Ghazali tobat, Pak. Tadi. Maka setelah menulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau tidak lagi menulis kitab. Malah beliau ujlah. Setelah pulang dari ujlah 4 bulan, ditanya oleh murid-muridnya, termasuk adiknya, apa yang kau dapatkan Ghazali selama 4 bulan? Ternyata aku tidak punya ilmu apa-apa. Padahal dulu bergelar Hujatul Islam. Semua kurang-kurang. Jadi kamu mau ngaji atau kitab Nihayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah, Miskatul Anwar, Ayuhal Walad, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Imam Ghazali. Abah, ada semua referensinya. Kalau kalian baca dengan teliti, itulah Imam Ghazali mengakui kesalahannya sendiri. Di kitab Ihya Ulumuddin. Soalnya Ihya Ulumuddin meluruskan semua kitab-kitab beliau yang sebelum. Sejak pulang itulah beliau ujlah 4 bulan. Maka kata beliau, sudah tidak lagi. Nah disitulah man arafullah kala lisan. Nah orang yang sudah kenal Allah itu keluhlah lisan. Jadi jangan bangga. Maka tadi kepada teman-teman Abah, sekarang yang bertanya kepada Abah, ada bagian yang Abah jawab, ada yang bagian Abah tidak bisa jawab. Karena tidak semua persoalan pertanyaan itu ada jawaban. Dan tidak semua pertanyaan itu wajib dijawab. Maka kata Abah, kalau ingin bertanya, silahkan buka sedalam-dalamnya. Di sini tempat Abah.
Karena Abah di live ini tidak bisa dibuka seluruhnya. Tadi semua. Bukan apa-apa tadi. Bukan Abah ingin menjual belikan ilmu. Karena di Abah ini nggak ada. 20.000 pun, 50.000 pun nggak ada yang boleh memberikan pada Abah. Karena Abah udah cukup, udah selesai. Tadi semua dengan urusan ini. Inilah yang dimaksud baginda Nabi. Qad roja'na fi jihadil asgor na'udu ila jihadil akbar. Mu'ad, jihad yang paling besar adalah melawan dirimu sendiri. Maka dalam hikam sahabat, inilah yang harus dipahami. Jadi dalam hikmah yang ke-37, Syaitan berkata, kanallahu syai'ama wa huwal ana ala ma'alahikan. Dulu Allah itu sendiri dan sekarang pun sendiri. Maka tadi pada saat Bapak merasa wujud, nah inilah yang harus kita latih. Maka kenapa di bulan Syawal Rabiul Awal ini sampai Jumadil Akhir, ayo berproses, mandi tobatnya benerin, itikadnya benerin, makannya benerin, istinjanya. Jangan istinja cebok hanya cuma begini di lobang. Ingat itu. Orang yang mati, silakan kamu cek yang suka memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah aja dicolok. Kamu tanya, kenapa sih orang jenazah dicolok liang dubulnya? Biasanya disebut dirodon. Orang pasti jawab, karena mau disolatkan. Terus kamu sholat, kamu suka dirojok? Enggak. Maka bagi orang torikot enggak cukup cebok begini, Pak. Coba kamu colok segini saja dulu sekali. Cium jari kamu. Pasti bau. Makanya Abah salut dengan pengarsa Abah. Pengarsa Abah itu setengah jam khusus istinja. Karena itu adalah kuncinya. Tapi istinja akhir itu, istinja awal pada saat kita mau makan. Ya. Maka Abah sudah tuliskan dalam buku-buku itu semua. Nah tadi kita harus sadari al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqi fihi paman ra'al kauna walam yashadu fihi au indahu au qablahu au badahu faqad abana awazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asar. Alam seluruhnya adalah kegelapan. Artinya alam semuanya itu tidak ada. Alam semuanya adalah mati. Berarti adanya hidup seluruh asal alam ini karena adanya Allah. Wujudnya alam ini karena wujudnya Allah. Maka itulah baginda Nabi mengajarkan kepada kita ada 4 penglihatan. Ro'a, nodoro, basiroh, absor. Penglihatan matamu ro'a. Kamu boleh melihat nasi, beras yang menjadi nasi. Tapi jangan kamu mengatakan sudah jadi nasi, aku beras. Beras yang sudah jadi nasi. Ingat, bukan beras menciptakan nasi, tapi beras yang menjadi. Allah lah yang menjadi segala sesuatu. Yang menjadikan sesuatu, yang menjadi sesuatu. Katanya, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allah lah si nurus samawat itu. Tajali. Nur Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ya Allah. La ilaha illallah sumbawa manis. Tadi semua. Maka dia tajali manis menjadikan gula. Karena semua gula itu datang dari manis. Dari air jadilah gula merah. Dari air tebu jadilah gula pasir. Berarti kalau begitu dari manis menjadi gula. Gula itu siapa? Wujudnya manis yang disebut Muhammad. Berarti kalau begitu Muhammad itu siapa? Wujudnya Allah. Maka tadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kembalikan. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Kalau kamu sudah jadi Muhammad kun fayakun. Maka tadi latih dari semua. Maka dikatakan alam seluruhnya adalah kegelapan dan yang meneranginya hanyalah penampakan Allah. Karena itu barang siapa melihat alam tapi tidak menyaksikan Allah di alam, pada alam sebelum alam, atau sudah alam sungguh yang telah mencapai keberadaan cahaya. Tidak mencapai keberadaan cahaya dan sinar matahari makrifat terhalang oleh dirinya. Tubuh kita lah yang menghalangi Allah. Maka dikatakan dalam hikmah yang ke-15 adalah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhana an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu adanya kemahakuasaan Allah, dia menghalangimu dari melihatnya dengan apa yang tidak ada di sisi Allah. Gunung itu tidak ada di sisi Allah. Ini semua tidak ada di sisi
Allah. Tapi kita terhalang oleh sesuatu yang tidak ada di sisi Allah. Maka itulah kita melatih diri kita tadi semua. Maka muncullah nanti hikmah-hikmah yang selanjutnya adalah dikatakan adalah tolabuka minhu ittihamun lah wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu wa tolabuka li ghairi likillati hayaika minhu wa tolabuka min ghairi liwujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti engkau menuduhnya. Engkau mencarinya menunjukkan berarti engkau goib. Bagaimana engkau mencari Allah? Sementara engkau sendiri adalah ainullah, hakikatullah, wujudullah. Maka Syekh Arsad Banjari berkata, 20 tahun aku ke Makkah dan Madinah ingin bertemu Allah dan Muhammad, tapi tidak bertemu. Begitu aku pulang ke kampungku, aku bertemu Allah dan Rasulullah. Di mana kampungnya? Di Dubusan. Itulah man aropa nafsahu, faqad aropa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal pada Tuhannya. Maka tolabuka minhu ittihamun lah, engkau meminta kepada Allah, kau menuduhnya. Maka tadi orang ma'rifat itu contoh Abu Yazid Al-Bustami didatangi oleh muridnya. Ya Syekh, aku ini 20 tahun minta kaya. Dan mungkin ada jemaah yang minta kaya 20 tahun. Masih untung 20 tahun. Dan ada juga baru mandi berapa bulan saya udah stop gitu kan tadi. Tadi karena belum melihat hasil. Tadi semua. Apa kata Abu Yazid Bustami? Anakku, aku tidak akan bisa. Bagaimana aku mengingatkan Tuhanku yang maha sempurna? Maka tadi, banyak Allah itu sakit hati. Kalau Allah itu punya seperti makhluk, banyak sakit hati. Bayangkan kamu gijik-gijik datang ke rumah si Fulan. Tujuannya meminta tolong si Fulan. Tapi di dirimu itu kamu sedang laib bersama Allah. Bayangkan kamu berjalan dengan Pak Prabowo. Di tengah jalan kamu minta, Pak, tolong jaga aku ya. Kata Pak Prabowo, gue ini presiden loh. Gue punya panglima. Punya Kapolri. Kenapa kamu lebih percaya dia daripada aku? Jadi apalagi dengan Allah. Nah inilah kebodohan daripada manusia kebanyakan. Dia mencari tolong si A, si B, si C, si D. Tapi dia lupa pada Allah. Padahal Allah ada bersama diri. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Itulah kenapa akhirnya manusia yang tidak sadar dia ini diliputi oleh hakikat Allah. Maka khotamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya. Karena kurang ajar. Lu gak pernah gunakan gua. Lu abaikan gua. Tadi semua. Maka hari ini silahkan kamu cari. Maka dalam hadis kursi Allah berkata, hei manusia, silahkan kau keluar dari bumiku. Carilah Tuhan yang selain daripada aku. Sebenarnya kalau kandengi ku kalian. Allah berkata begitu. Wahai hambaku. Kalau kalian gak ridho aku sebagai Tuhanmu. Keluarlah dari bumiku. Dan cari Tuhan yang selain aku. Dan manusia ini nggak sadar seperti tiap hari mencari Tuhan selain Allah. Maka inilah kebodohan manusia. Abah capek menyaksikan, maka Abah ingin pulang. Dulu. Kata Abah, udahlah ya Allah. Cukuplah tugas saya. Izinkan saya selesai tugas saya. Tadi semua. Ya. Tadi. Karena tadi. Mari katakan tadi. Engkau mencarinya menunjukkan kegaiban. Buat apa kau mencarinya? Maka orang yang mencari Allah. Bapak cari bapak. Coba ketemu nggak? Somad keliling ke Mekah. Mana Mod? Mau ketemu Allah. Nah itulah Abu Yazid Bustami menangis. Wahai anakku. Bagaimana aku ingatkan Tuhan yang Maha Kuasa yang bersamamu tiap hari. Nah inilah kesadaran manusia nih. Nggak tahu nih. Makanya Abah ini kalau lagi live nggak suka ditonton. Enggak sama kalian ini. Tapi Abah yakin yang lainnya jemaah yang tapi kalau jemaah yang lama ini nggak tahu nih. Pernah dengar atau enggak? Kali semua. Inilah ya. Ya, inilah. Maka dikatakan mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali dapat takdir yang kau buat. Maka tadi, kau masalah dengan uang. Yang dipikirkan tidak punya uang. Yang datang tidak punya uang. Karena itulah ilahmu. Tadi semua. Ya. Jadi kesulitan manusia penyebabnya adalah maka dikatakan la tastagrib wuku al-aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadi berbagai kesukaran, masalah, hutang, penyakit, kehilangan mata pencaharian. Tadi
La tastagrib uku al-aqdari madumka pihadidar. Selama kamu menjadi manusia jasad, maka kamu akan punya masalah dengan berbagai macam persoalan. Karena ingat, Allah itu nggak marah kalian berbuat zina sekalipun. Maaf, jangan ikutin kata Abah. Tapi Allah itu benci pada kalian itu mengaku wujud. Itulah kata Allah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Kata Allah, aku tidak akan memaafkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Maka aku akan maafkan dosa manusia walaupun sebanyak buih di lautan. Ingat, yang tidak dimaafkan oleh Allah tadi, karena Allah itu tidak mau dimadu. Maka tadi kata Allah hadis kursi, carilah Tuhan yang selain aku. Keluarlah dari bumiku. Coba, kalau Tuhan sudah berkata begitu, manusia itu sudah celaka. Tadi semua ya. Makanya katakan la tastagribuku al aqdari madum tapi hadidar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mastaiku. Karena berserah selama engkau berada di ini, karena dunia ini tidaklah melahirkan, karena tubuhmu, keberadaanmu, merasa adamu, itulah yang akan mendatangkan persoalan kesulitan pada dirimu. Coba kenapa kita ini berkata raditu billahi robba wa bil islami dina, itu pasrahkan diri kita pada Allah. Tadi semua ya. Hadirkan Allah, dan Allah itu hadir kalau kamu ada. Itu saja patokan tadi semua ya. Maka akibat kamu yang ada, mari katakan mata waqafa matlabun anta tolibu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan selama engkau meminta dengan dia. Tapi wala tayassara matlabun anta tolibu bi nafsika, dan tidaklah mudah bila engkau meminta dengan dirimu sendiri. Ingat itu. Makanya banyak hikmah yang kesininya adalah Abah tidak bisa baca semua, tetapi intinya adalah maka dikatakan kata al-haqqu laisa bimahjubin adalah wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un la sataruhu ma hajaba walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasira wa kullun hasirin li syai'in fahawa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadi. Sang hak tidak terhalang dari dirimu, tetapi engkaulah yang terhalang untuk memandangnya, sebab seandainya sesuatu menghalanginya berarti sesuatu itu menutupinya, dan itu mustahil kepada Allah. Pahami itu semua ya. Inilah yang harus dipahami. Maka itulah akhirnya Allah menegaskan ya, Syaitanlah mengatakan kepada kita ya, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan wa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selain Allah. Ingat kata hadis Nabi, pada saat engkau datang kepada manusia, engkau mengadukan persoalanmu, maka Allah menetapkan 70 kepakiran baru sebelum orang itu menolongmu. Maka kalaupun datang kalian pada Abah, pandanglah Abah sebagai Nur Muhammad. Pandanglah Abah adalah sebagai hakikat dirinya. Kalau enggak, Abah tidak bisa berbuat apa. Pahami. Jangan salah menggunakan. Maka la tarfa'na ila ghairi. Janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selain Allah. Dialah yang menetapkan kebutuhan itu kepadamu. Artinya pada saat kamu sedang fakir, itulah Allah yang membuat kamu supaya kamu datang kepada Allah. Karena pada saat kamu datang kepada Kurawa, jadilah kamu itu adalah mencari pasukan Duryudana. Maka yang dicari adalah senjata. Tadi, kamu apa yang dicari? Surga. Apa yang dicari? Pahala. Apa yang dicari? Itulah berarti kamu itu orang yang mencari surga, orang mencari pahala, itu termasuk kelompok Kurawa. Dan kelompok Kurawa menang apa kalah? Kalah. Ya, pahami itu ya. Maka disinilah akhirnya kata Syaitan, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Yasiru wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu walakinir hal minal akwani ila muqawin. Pindahkan dari apa nama akwan ke ilal muqawin. Karena semua isi alam ini adalah al akwanu dohiruha girotun wa batinuha ibrotun. Semua isi alam ini dohirnya adalah tipuan. Maka tadi segala apa yang menyajikan keuntungan pasti di belakangnya tipuan. Ingat itu tadi semua. Ya. Kemudian sebagai penutup dari Abah, ada 2 menit lagi ya. Maka disinilah terkadang Allah warid. Aroda alaikal warida. Maka tadi murid itu dari kata aroda. Murid itu dari kata aroda. Artinya yang punya kehendak. Maka tadi jangan tanya apakah Abah ini guru kalian? Nggak usah. Yang punya kehendak itu dari aroda, dari diri kalian Nah itulah persoalannya. Maka seharusnya jangan disuapi oleh Abah. Kalianlah yang punya kehendak. Bah, habis ini saya ngapain? Aroda. Karena murid dari kata aroda.
Tapi aroda bukan kehendakmu, tapi kehendak Allah. Itulah murid dari kata aroda tadi semua ya. Maka tadi aroda alaikal warida. Ya. Apanya liyatasallamaka min yadil agyar. Kemudian waliyuharriroka ya min rikki asyari, dikatakan dia menetapkan warid kepadamu untuk menyelamatkanmu dari tangan segala selainnya dan untuk memerdekakan kamu dari perbudakan seluruh makhluknya. Tadi nanti pada saat Allah itu memberikan warid itu apa? Warid itu buah dari wirid. Nanti makanya tadi kata Abah tidak mau mengajarkan satu amaliyah, tapi nanti dari wirid yang Abah ajarkan kalian akan muncul warid yang berbeda-beda. Maka tadi jangan pernah selalu ngobrol orang-orang seorang salik itu, kamu gimana ya? Kamu gimana ya? Setiap orang itu beda-beda. Nanti ya Allah akan berikan warid pada kita. Maka dilanjutkan oleh Syaikhul Auroda alaikal warida liyuhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Dia mendatangkan warid kepadamu untuk mengeluarkan kamu dari penjara keberadaanmu ke angkasa penyaksianmu. Nah inilah yang kata Abah tadi di mukadimah. Kalau kamu sudah dihilangkan, diberikan warid, apa itu warid itu? Allah tutup aib kita. Jadi bukan kita yang menghilangkan aib kita, Allah tutup aib kita, maka kita diizinkan oleh Allah untuk melihat rahasia di sebalik alam ini. Maka dikatakan, Auroda alaikal warida liyuhrijaka min sidni wujudika ila fadha'i syuhudika. Dia mendatangkan warid kepadamu untuk mengeluarkan kamu dari penjara keberadaanmu ke angsa penyaksianmu. Itulah yang dikatakan. Ya. Maka orang yang sudah di situ dia akan mengatakan oleh Allah, la tuqi qata'atu li annaha barajat minka wafrah biha li annaha barajat minallahi ilaika. Janganlah kamu berbahagia bahwa ketaatan itu sebagai perbuatan dirimu, tapi bahagialah ketaatan itu datang dari karunia Allah tadi. Nah inilah kebanyakan orang merasa bahagia dengan amal yang dilakukan, tapi harusnya bahagia itu datang karena Allah mengizinkan kamu untuk melakukan amaliyah tadi semua. Ya, pahami itu ya. Maka kalau tidak begitu, kata satu ilah, malam yukbil Allah bimulatafatil isani tidak ilahi bisalasil imtihan. Barang siapa tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikan Allah, maka Allah akan menariknya kepada rantai ujian tadi. Tiba-tiba semua yang kita sayangi melawan kita. Tiba-tiba yang semua yang sebenarnya tadi mudah pada kita menjadi sulit. Itulah segala persoalan itu datang karena tadi kita tidak mau datang, tidak merasakan kehadiran Allah dengan kelembutannya. Maka yang datang adalah justru kekasarannya. Karena Allah bisa berhak datang kepadamu dengan lembut atau kasar. Kalau Allah datang kepadamu dengan lembut, artinya apa? Segalanya dimudahkan oleh Allah. Maka pada saat datang kemudahan itu, lihatlah kemudahan itu datang sebagai karunia Allah. Bahagialah karena adanya karunia Allah, bukan bahagia karena kamu bisa melakukan ketaatan. Maka yang rajin mandi juga jangan salah nyandar. Sekarang apa balik? Yang tadi nggak mau mandi, sekarang dibalik kepada yang suka mandi. Jangan berbahagia dengan amal itu perbuatan dirimu, tapi bahagialah itu datang karunia Allah. Maka tadi semua ya. Sebagai penutup dari Abah, maka man wajada samarota amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudi qabuli ajilan. Barang siapa mendapatkan buah amalnya di dunia, itu adalah tanda diterimanya amal di akhirat. Itu saja barangkali. Jadi intinya secara kesimpulannya, persoalan yang terjadi pada kita karena adanya wujud diri. Ingat tadi. Maka tadi, marilah kita belajar sifat 20 terapkan pada diri yang sebenar-benarnya. Yang boleh wujud hanya Allah. Maka itulah yang harus dirasakan tadi. Kalau kamu baju, maka pandangnya sekarang. Sebenarnya baju ini tidak ada. Karena sebenarnya baju adalah kain. Nah kembalikan, oh ternyata sebenarnya kain juga tidak ada. Sebenarnya kain itu adalah benang. Sebenarnya benang juga tidak ada. Sebenarnya benang ini adalah kapas. Berarti sekarang baju ini kamu pandang. Aku adalah kapas. Itu dalam hatimu. Kalau beras sudah jadi nasi, kamu jangan aku beras loh. Aku Allah. Akhirnya kamu jadi saya Siti Jenar. Ya. Aku Allah itu dalam hatimu.
Kamu tahu, walaupun kamu sekarang adalah jadi nasi liwet, kamu sadarilah sebenar-benarnya diriku adalah beras. Kalaupun kamu jadi meja kayu, sebenar-benarnya diriku adalah kayu. Kamu jadi asbak kayu, sebenar-benarnya diriku adalah kayu. Begitu. Kalau kamu sebenarnya sebenar-benarnya yang wujud ini hanya Allah. Maka pandangan dohirmu di alam dunia ini melihat tumpeng, melihat liwet, melihat nasi buduk, nasi kuning. Tapi di matamu kemanapun kamu memandang hanya melihat beras. Ngerti? Begitulah cara pandang. Ya. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matwallu fasama wajhuh. Kemanapun aku hadapkan hanya melihat wajah Allah. Itu saja. Mudah-mudahan sekarang ini udah lebih 15 menit. Mudah-mudahan adalah menjadi ibadah kepada kita semua. Apa artinya ibadah? Abadah ya budu ibadatan itu adalah bekerja. Maka jadi tukang cukur itu udah ibadah. Jadi tukang gorengan ibadah. Kalau kamu sadar pada napas masuk, napas keluar. Jadi pecel lele adalah ibadah. Jadi semua. Apapun yang kamu lakukan, itulah kenapa perintah sholat, akimi sholat dari kata akoma yukumi ikomatan itu di mana muta'adi. Artinya bahwa apapun yang kamu lakukan sebenarnya selama sadar pada napas itu adalah Maka banyak orang yang usoli tapi tidak sholat. Jidatnya mah hitam. Maka begitu pakai peci begini. Wah, kata apa? Ali sujud. Lalu apa tanya? Udah berapa orang yang kamu bahagiakan? Belum. Udah berapa orang rumah kamu renovasi? Belum. Tutup jidat kamu tuh. Malu-maluin saja. Itu bukan bekas sujud. Maka tadi, orang yang jidat hitam itu orang paling tolol, setolol-tololnya orang. Coba lihat yang jidatnya hitam, kalau ketemu kamu, pasti diangkat gitu. Selalu. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.